yang paling lucu yang punya LRC. Nah, gitu. Dulu ya bukan zaman saya ini. Nah, itu ada delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan, kepala staf. Nah, datang ke sana, ngomongnya panjang. Kepala gabungan kepala staf ini panjang sekali, kemudian diterjemahkan pendek kok semua ketawa. Jadi terus dia tanya, kamu kok hebat ya menerjemahkan omongan saya panjang itu diterjemahkan pendek saja kok semua ketawa, apa rahasianya? Oh gampang, saya bilang orang ini menceritakan lelucon, silahkan ketawa. Ini mereka tertawa, saya nggak bilang lelucon tuh. Mereka ketawa juga. Nah, yang Nabi lagi, saya jadi waktu Anda ke Arab, itu Gus Dur kan pidato dalam bahasa Arab. Itu orang-orang Arab ketawa semua ya lucunya. Tapi yang paling lucu katanya orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab juga ikut ketawa waktu itu semua. Kenapa tuh? Nah, itu karena seperti kata Pak Yudhoyono, kami tidak bisa bahasa Arab. Kami ketawa karena melihat orang Arab ketawa. Akan lucu akan ketawa. Nanti kita udah on air belum nih? Udah on air. Masih atur komposisinya si Fajar ini ya. Biasa, produser merangkap semuanya. Nggak apa-apa. Ini salah satu proyek percontohannya pertama di Total Politik. Tampil dengan frame yang lebih banyak. Tengah malam. Iya. Betul. Ya, ini trio tengah malam ini. Ada Pak Mansab juga di kebun. Trio tengah malam. Suasana Chicago pagi-pagi kayaknya matahari lagi lumayan terik ya. Jadi makanya dingin nggak terlalu menusuk ya. Bener, sebenarnya hari ini winter, tapi tiba-tiba mataharinya cerah. Gue harus keluar biar seger kan. Iya. Gokil. Demi sudah ada Miftah Sabri. Iya, sudah ada Miftah Sabri dari Chicago, Amerika Serikat, Pak Mansab. Dan salah satu Didit, Mas Priyo, Mbak Ina. Ketemu lagi, Mbak. Iya. Hari ini cerah tuh artinya acara ini diridhoi, Mas. Amin. Tadi gua bilang Pak Mansab ini karena Muhammadiyah. Kalau Pak Mansab ini NU jadinya Pak Mansop, kata gue. Jangan salah. Jadi gini bos. Waktu di Indonesia, gua Muhammadiyah. Begitu berangkat di Amerika, ini temen semua keliling NU. Jadi gua udah jadi cabang NU istimewa sekarang. Berarti Anda secara tidak langsung menggusur Ahmad Sahal yang sudah disersi, tidak menyelesaikan masalahnya. Sekarang ini kita ikut Lins. Ada Lins itu sedang PhD di Divinity School Chicago sama Jamal. Jadi mengurus cabang istimewa NU di sini. Nah, ya masalahnya Miftah, ya dua orang tamu kita ini NU kultural. Jadi lu ajak ngomong soal struktural dia agak menghindar. Jadi ini NU kultural. Hardware-nya NU. Hardware-nya udah mungkin hardware-nya pakai Huawei atau apa, tapi software-nya NU. Jadi kan dulu Gus Dur pernah menulis di Tempo 3 pendekar dari Chicago. Nah, kami ini pelanjutnya. Betul. Tapi apakah sampai di Indonesia para pendekar Chicago itu saling ribut seperti yang dulu atau Seperti pendahulu. mafia Chicago? Itu berat itu. Bentar. Ini nanti yang gantiin salah satu pendekar dari Chicago-nya yang itu tuh, gitu. Itu siapa? Yang itu. Iya, betul. Gue tahu deh. Yang Partai baru. Berarti dari Muhammadiyah juga kan? Partai baru. Dari Muhammadiyah juga nih. Partai baru. Betul. yang ngasih modal dengkul Gus Dur. Oh, ada cerita tuh Mas Priyo ya soal itu ya. Tadi pagi saya itu kan habis nyoblos di sini dan kumpul lah geng-geng pemikir Islam lah. Semuanya itu adalah anak didiknya Cak Nur. Jadi dia menceritakan Gus Dur dari sisi Cak Nur. Nah, ketika Gus Dur ditanya, "Gus, ini buku-buku ini dibaca semua enggak?" "Oh enggak, saya baca kata pengantar, yang baca sampai habis kan Cak Nur." Itulah makanya Gus Dur jadi pendekar di mana-mana, bukan pendekar di satu tempat doang kan. Pendekar yang enggak pilih tanding ya. Benar, karena kata pengantar itu bisa menjadi pendekar juga. Nah, Bayangin
Bayangin cuman baca kata pengantar aja jadi presiden. Gimana kalau baca bukunya? Iya, Atau bener juga. jangan-jangan yang lain itu nggak jadi presiden karena dibaca sampai habis. Iya. Bener-bener. Oke, kita buka acara ini kacau juga Oh, nih, ini belum buka buka apa-apa ya. udah kacau begini. Iya. Miftah Sabri dari Chicago, Paman Sab, ada Ari Putra dari Cak Tarno Syndicate dari Depok. Tangsel deh, Tangsel. Tangsel dia. Dan kita sudah bersama saya Budi Adiputro ya dari keluarga baik-baik, dan ada 2 orang anak istana. Yang satu anak presiden, ya kan? Yang satu anak istana tulen puluhan tahun jadi perangkat presiden, jabatan terakhirnya keren banget ya, Deputi Protokol dan Media kepresidenan, ya kan? Pak ini ya, Pak B hari ini ya. Pak B hari ini, betul. Masalahnya judul sama job desk tuh kadang bisa beda banget loh. Betul. Judul Masalahnya bagus Mbak, banget jabatan tapi job desknya ya gitu deh. Iya. masalahnya Mbak Nay, Kadang pawang hujan segala. iya. Masalahnya Mbak Nay, orang ini dengan jabatan dan apa yang top sekali ya, Deputi Protokol dan Media, ya kan, Istana Kepresidenan, ya kan. Tapi di tengah prestasinya mengawal presiden ke presiden, beliau punya satu catatan kriminal yang secara sewenang-wenang dia telah pernah lakukan, dan dia zolimi presiden salah satunya. Lo tahu nggak, Mir? Di tengah prestasi Mas Priyo ini, dia punya satu catatan kriminal yang kayaknya tidak termaafkan. Tidak termaafkan. Dia pernah mencuri rotinya presiden. Itu catatan kriminal yang kayaknya susah Mas Priyo untuk dihapus. Ini ternyata saya diundang malam ini hanya untuk ini ya. Kita bully Mas. Jadi artinya publik harus tahu bahwa Anda tuh nggak bagus-bagus amat juga, punya catatan kriminal juga. Berarti Mas Priyo dulu ini dong, konfliknya sama Wahyu Muryadi dong. Ya, kita satu tugas lah dengan Satu tugas. bos saya Dan nanti Pak Muryadi. Wahyu Muryadi akan gabung sama kita jam 9:30 ya kan, karena komisaris kan seperti duta besar, banyak resepsi yang harus Ini satu kotak disediakan untuk beliau nih di sini nih. Masih dikosongkan ya. Lain kali kalau saya jadi komisaris, kalau saya terlambat mohon dimaafkan juga. Ya. Mas, situ mau jadi komisaris apa? Masalahnya nggak ada pabrik roti yang BUMN. Oke. Tapi kalau kita mengikuti cara berpikir Gus Dur, bisa diadakan itu pabrik roti. Apa sih yang nggak bisa buat Gus Dur? Iya. Nah, sebelum kita ke Mbak Nay dan Mas Priyo untuk ngobrol-ngobrol tentang kegusduran, judulnya sih keren hari ini ya. Apa ramalan Gus Dur yang ini banyak terbukti. Wah, bukan keren bro, clickbait. Tadinya gue mau bikin terbongkar gitu, terungkap gitu. Nomor 10 akan bikin kalian. Nomor 3 bikin sedih gitu. Gitu. Jadi menarik. Hari ini kita mau bahas. Jadi kita kalau sekarang Ladies Night lagi tutup Pak, karena pandemi diskotik ya. Sekarang Gus Dur Night lah kita bikin. Tapi sebelum ke Mbak Nay dan Mas Priyo, nanti akan kita peras ilmu ceritanya soal Gus Dur. Gue mau ke Miftah dulu. Mif, menurut lu kenapa kita penting banget dan perlu banget meluangkan waktu untuk Gus Dur Night hari ini? Apalagi judulnya nih ramalan Gus Dur yang banyak bukti. Coba. Gue agak heran sama Bu Didit ini ya. Kita ini kan co-host, kenapa gue disuruh tanya? Ya supaya lu diam dulu. Ya, maksudnya supaya lu ngomong di awal, abis itu lu diam gitu. Di antara host ini yang paling striker kan lu Paman. Siapa lagi? Iya. Gak boleh. Gak, gue merasa gini bos. Menurut gue kita belajar dari Gus Dur tuh penting karena gak banyak ya menurut gue ya. Ini khas Indonesia kan gini. Khas Indonesia itu tokoh politik ketika dia masih menjabat
udah banyak di inilah namanya banyak di banyak di begitu kita sudah tidak ada orang pada dikenang-kenang gitu. Itu khas pertama. Nah, gue berharap diskusi kita malam ini tidak menyebabkan kita menjadi seperti itu ya. Mentang-mentang Gus Dur udah nggak ada, terus wah diingat-ingat semuanya. Padahal menurut gue Gus Dur beyond that gitu ya. Bahkan kalau nggak ada Gus Dur mungkin kita nggak bisa pernah bayangkan bagaimana transisi demokratisasi di Indonesia. Tapi yang menarik menurut gue dari sisi Gus Dur justru bukan parse dia sebagai presidennya, tapi sebagai manusia itu dia memang outlier gitu. Nah, dari ke-outlieran Gus Dur itu mari kita tanya kepada 2 orang yang memang menjadi saksi hidup. Mungkin gitu. Mantap. Jadi terukur ya. Pantas kalau pendekar Chicago itu pantas. Iya. Dan calon penerus yang itu Mbak Nay. Iya. Pancingan provokasinya itu udah kena betul. Ya, untuk kalau yang itu kan departemen politik, kalau ini kan departemen public policy, Pak. Iya. Tapi bagus lah. Habis ini masuk Kementerian Agama. Iya, agama aja gitu. Satu pujian orang Muhammadiyah ke Gus Dur yang tulus ya. Oke, bagus. Perlu dicatat dalam sejarah bahwa termasuk Muhammad Sobari dan Muslim Abdurrahman juga ya. Nanti sambil berjalan kita ada pengalaman nanti jangan sekarang. Oke. Langsung aja nih karena publik ini lagi hits banget, lagi viral di mana-mana Mbak Nay dan Mas Priyo. Ingat, jadi ketika ada OTT kemarin, nah di Kementerian Sosial itu namanya video Gus Dur di Kick Andy itu jadi viral lagi. Semua orang yang ngerti politik aja ngeposting, coba bayangin. Temen gue lah, ini anak dugem, anak indie kenapa jadi ngeposting Gus Dur gitu kan? Nah, ini gue pengen nanya ke Mbak Nay sama Mas Priyo. Gus Dur itu emang sakti ya? Kok apa memang dia bisa membaca, apa dia memang lebih pintar dari kita, atau dia memang bisa membaca masa depan, atau apa yang membuat kemudian Gus Dur itu kesannya sakti dan tahu gitu. Apa ilmu laduni Budi, ilmu laduni itu namanya. Nah, gimana ya? Ya, makanya gue juga agak takut nih Mas Budi untuk menjelaskan ini akan menjadi suatu konsep yang nggak akan disepakati oleh orang Muhammadiyah gitu. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Kita cukupkan sampai di sini saja kalau gitu mana ya. Tapi gini, ini menarik kalau ngomongin soal kan orang itu banyak kalau di NU ya, kalau di NU itu salah satu label yang disematkan kepada Gus Dur itu adalah Gus Dur itu weruh sadurunge winarah. Itu bahasa Jawa artinya weruh Mbak, weruh bukan welo. Welo itu apa? Weruh Gus Dur itu tahu sebelum kejadian gitu. Itu salah satu yang paling banyak dilekatkan pada Gus Dur. Nah, sebenarnya apakah dia beneran seperti itu? Sebenarnya menurutku ceritanya Mas Priyo tadi yang soal roti itu bisa menjelaskan konsep tersebut. Apakah betul beliau memang sesakti itu? Nah, tadi kan Mas Budi kan hanya ini ya membuka aja kayak bilang bahwa Mas Priyo itu punya label dari semua kerja baiknya Mas Priyo sebagai penunggu istana puluhan tahun, tiba-tiba semua digantikan hanya gara-gara satu dosa itu. Gitu. Catatan kriminal saya bilang. Catatan kriminal itu. Nah, kalau menurutku mendingan Mas Priyo cerita dulu soal itu dan bagaimana itu sebenarnya bisa menggambarkan konsep yang tadi. Apakah betul sebenarnya Gus Dur itu sesakti itu? Coba Mas Priyo. Mas Priyo, apa yang terjadi Mas Priyo? Apa yang terjadi? Ya Allah ya Robbi. Bos, berarti Mbak Ina tuh nggak dia putar lagi tembak ulang sana. Itu cara ngeles yang bagus, Bos. Ada loh situ kan. Ini coba Mas Priyo. Padahal saya sudah sekian tahun ini saya berusaha mengaburkan ini gitu. Iya. Tapi begitu saya googling nama saya di Google itu nomor 1 gitu. Priyo Sambada maling roti. Aduh. Mati ya tuh. Dan ini lagi kan. Oke, ceritanya begini. Jadi
salah satu tugas saya di istana waktu itu kalau Gus Dur wawancara one on one dengan wartawan atau dengan media, tugas saya harus mendampingi, kira-kira begitu ya. Nah, suatu hari beliau itu akan foto untuk cover majalah Amerika. Saya agak lupa apakah itu Times atau Newsweek ya, tapi beliau akan ditulis wawancara lengkap, kemudian beliau akan menjadi cover majalah itu. Nah, singkat kata itu jadwal itu jam 9 pagi, ya kan? Jadi jam 7 itu si kru dari majalah itu sudah sampai istana gitu. Mereka kan menyiapkan itu untuk backgroundnya pakai kain dan seterusnya, mereka setting alat fotografinya itu. Udah saya menunggu. Jadi saya waktu itu rumah saya masih di Bekasi. Jadi saya selepas subuh itu saya sudah berangkat ke istana. Padahal malamnya sebelumnya tuh biasa presiden masuk ke peraduan, ke kamarnya tuh bisa jam 1, jam 2. Jadi saya cuman beberapa jam saya di rumah, saya langsung ke istana lagi lepas subuh itu. Jadi ketika kita setting alat itu, kira-kira masih jam 7 lah, mungkin jam 7 lebih sedikit. Tahu-tahu Bapak Presiden itu sudah keluar dari kamarnya, sudah rapi, pakai batik, sudah. Waduh, silakan nih Bapak Presiden tuh. Kan itu secara protokoler kita salah kita ya, sampai Bapak Presiden muncul kita belum siap itu, kita sudah down duluan dari petugas istana. Akhirnya ya sudah, saya memberanikan diri ke Bapak Presiden, mohon izin, mohon maaf Bapak Presiden, kami belum siap. Ini masih perlu beberapa menit lagian. Terus ngomong begini, ya sudah, enggak apa-apa, saya tunggu deh. Gitu. Dengan tenangnya gitu ya, Presiden mau nunggu gitu, ya sudah enggak apa-apa, saya tunggu. Baik Pak Presiden, kita ambilkan kursi sama meja, terus kita persilakan Bapak Presiden duduk di situ. Kemudian saya perkenalkan, ini krunya beberapa di Salamani, dari ini namanya ini ya. Terus izin Bapak Presiden, berkenan minum teh atau kopi? Iya teh aja Mas, minta teh aja. Siap. Sama Mas, roti tawar ya. Siap Bapak Presiden gitu. Saat itu Gus Dur tuh kegemaran beliau roti tawar, itu pakai mentega, kemudian ditaburi gula pasir. Wah, sama kayak saya dong. Oh iya, insya Allah Presiden nanti. Itu yang enak banget. Iya ya, gitu. Udah akhirnya kita buatkan. Jadi setangkap roti, mentega dengan taburan gula pasir. Jadi kan segi 4 kita potong diagonal. Gitu. Jadi 2 segitiga dalam satu piring. Kemudian 1 gelas cangkir teh manis. Kemudian beliau duduk. Kemudian ini jadi beliau duduk ini di sampingnya kita kasih meja kecil gitu. Nah, kemudian tehnya kita kasih itu sama rotinya. Nah, kemudian beliau menyantap itu minum teh, kemudian menyantap rotinya. Nah, karena saya berjaga-jaga jika saja ada arahan dari Bapak Presiden atau apa-apa, saya mengambil kursi. Saya duduk di belakang meja gitu. Jadi ini Presiden, sebelah kanannya meja, saya di belakangnya meja gitu. Nah, saya lihat, kemudian saya duduk di belakang sini. Beliau minum teh, kemudian beliau makan roti 1 segitiga itu beliau makan. Saya kan melihat gini, jadi kan saya bisa lihat di depan saya pipi beliau sebelah kanan bisa lihat gitu kan. Beliau makan 1 segitiga itu, kemudian beliau minum teh, udah selesai. Dan justru waktu meletakkan tehnya itu agak didorong dikit gitu, udah kemudian beliau diem gini. Saya kan di belakangnya di sini kan, saya lihat itu istana jam 7 pagi itu kan dingin sekali istana. Saya juga belum sarapan kan, saya jam 4 pagi udah dari rumah gitu. Saya lihat Bapak Presiden itu diem aja begitu. Hanya jarinya di paha beliau tuh punya kebiasaan jarinya tuh begini-begini di paha gitu. Seperti menulis sesuatu gitu. Dan saya nggak tahu nulis apa, tetapi itu saya yakin huruf Arab karena nulisnya dari kanan ke kiri gitu, di paha beliau gitu. Saya lihat Bapak Presiden diem aja. Ini setan mulai mendatangi saya kan gitu. Saya lihat wajah Bapak Presiden,
saya lihat roti yang masih satu tadi di depan meja persis depan saya ini kan, gitu. Saya lihat wajah Bapak Presiden, saya lihat roti. Ini perut ini kan ya, kan dingin sekali di istana itu. Kemudian ketika saya sudah meyakinkan diri saya gitu kan, wah nggak mau nih ini Bapak Presiden, ini satu lagi roti kan. Tapi malaikat bilang, wah jangan gila, itu presiden, roti presiden gitu. Setannya di telinga saya itu, udah nggak mau tuh presidennya, itu udah ditaruh gitu kan. Ragu saya lihat itu. Tapi ya gitu, alhamdulillah karena iman saya kuat ya. Akhirnya saya ambil juga tuh roti. Pelan-pelan tuh saya ambil rotinya gitu kan. Dan sambil saya lihat wajah Bapak Presiden yang kelihatan dari sebelah kanan gini. Beliau diem aja begini, masih tangan jarinya masih gitu. Akhirnya saya ambil, saya makan pelan-pelan gitu. Itu roti dengan gula itu kalau digigit kan bunyi Mas ya, kretek. Jadi setengahnya itu saya mut gitu supaya nggak terlalu bunyi keras. Itu tuh menegangkan sekali itu. Sambil saya lihat Bapak Presiden, akhirnya habis juga roti itu. Dengan segala kehebatan saya itu, saya bisa menghabiskan roti Bapak Presiden yang 1 segitiga tadi. Saya lihat Bapak Presiden, beliau diem aja. Dalam hati saya, alhamdulillah ini aman nih kan. Kemudian saya mulai, dari tadi saya kan nggak berani nyandar, saya selalu mulai wajah Bapak Presiden. Dan saya mulai menyandar gini, terus saya agak merem sedikit ini, menikmati ini roti yang penuh berkah ini tadi. Begitu saya merem gini, Gus Dur gini, Mas, roti saya mana? Gitu. Mati aku kayak gitu. Beliau tanpa ngeliat, tanpa apa, langsung gini, Mas, roti saya mana? Saya nggak jawab, nggak apa, saya lari ke dapur saya, ke pantry. Wah, lagi. Aduh, saya lari ke dapur. Bilang sama pramusaji, bikin lagi satu lagi. Apa ya roti kayak tadi? Kenapa? Iya itu sama. Itu orang-orang pantry, wah gila ini. Gitu dong, Pak. Ya bikin cepat udah kayak tadi. Satu dipotong diagonal, 2 lagi udah gitu. Ya udah jadi udah antar sana gitu kan. Pramusaji kan banyak tuh, 10 orang aja ada. Udah antar sana. Diam semua. Udah antar saya, nggak ada yang mau ngantar ke presiden itu rotinya. Waduh, ini insubordinasi tingkat tinggi di istana ini kan. Perintah saya nggak dijalankan untuk mengantarkan roti. Wah akhirnya ya udah akhirnya saya ngantar. Saya bawa pelan-pelan. Itu antara pantry sama ke Bapak Presiden itu perasaan saya 17 tahun itu rasanya. Lama sekali saya sambil bayangan saya sepanjang jalan itu. Wah udah habis ini saya pasti habis selesai. Di istana itu kita terbiasa tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini jangankan salah, ini nyolong rotinya presiden lagi. Itu kan waduh, saya bilang dan saya pasti habis selesai di sini. Di kepala saya, anak saya pasti putus sekolah semua, keleleran karena saya nganggur, istri saya mungkin udah kacau balau lah. Saya pikir saya mau nangis itu, saya jalan tuh. Akhirnya sampai juga depan Bapak Presiden kan, saya bilang, mau bayangin Mas nyuri rotinya presiden dan sekarang saya harus ngomong apa sama presiden. Mau izin Bapak Presiden ini rotinya. Oh iya. Dan beliau ngambil gini, makan satu. Saya masih berdiri di depannya. Beliau diem aja. Akhirnya saya taruh di meja itu tadi. Kemudian saya ke belakangnya lagi, duduk di kursi yang tadi lagi. Saya perhatiin Bapak Presiden beliau makan. Gitu. Wah itu udah hati saya nggak karu-karuan. Saya hanya menunggu ini apa vonisnya itu apa ini. Karena ajudan segala macam udah tahu tuh mereka bahwa Bapak Presiden pas sampai segala macam Bapak Presiden kehilangan roti yang nyuri orang dalam sendiri kan gitu. Wah saya udah makan gitu. Saya nunggu betul ini apa ini vonisnya, tapi saya udah pasrah sama Tuhan. Ya Allah, saya bilang gitu ya sudah. Ini kalau memang nasib saya seperti ini hanya karena sepotong roti ya sudahlah. Saya bilang saya lama sekali. Akhirnya Bapak Presiden habis gitu kan. Terus gini, tunggu saya lihat beliau diem lagi, jarinya begini lagi. Saya tunggu ya Allah. Akhirnya suatu saat Bapak Presiden, Mas gitu. Siap Bapak Presiden, saya berdiri maju ke depannya. Siapa Pak? Saya bilang ya udah ini waktunya saya
entah digantung atau suntik mati atau listrik saya nggak tahu ya, gitu. Siap Pak Presiden, gitu kan. Dengkul saya udah lemes banget tuh. Terus Gus Dur ngomong gini, "Sampean mau lagi rotinya? Kenyang saya." Tahuan. Jadi ketahuan. Gus Dur marah nggak, Mas? Iya. Ya itu saya malah ditawarin satu lagi nih yang suruh ngabis. Iya. Bentar, Artinya apa? Bagaimana menjelaskan konteks ramalan Gus? Nah, itu sebentar saya mau minta Mas Priyo untuk mengutip tulisannya Mas Priyo di dalam buku itu di akhir cerita yang tadi gitu. Mas Priyo ingat nggak Mas Priyo nulis apa? Apa ya yang hikmahnya ya Mbak ya? Apa lali aku bagian itu lupa saya apa ya? Apa? Sebentar. Apa Mbak Ina? Janjian nih mana yang Mas Priyo nih lupa deh. Yang saya ingat dari cerita itu adalah bagian bagian hikmahnya buat Mas Priyo adalah beliau ngomong gini, Mas Priyo ngomong gini. Jadi kalau buat orang-orang yang suka nipu Gus Dur, jangan kalau Gus Dur tuh nggak tahu kalau dia lagi ditipu, dia tahu lagi. Iya betul. Anda jangan pernah menyangka bahwa kalau Anda bisa menipu Gus Dur, saya ngomong gitu. Dia tahu. Iya. Oke. Saya ingat saya. Jadi itulah yang bisa sedikit banyak menggambarkan Gus Dur itu ternyata sakti. Wah, ramalan-ramalannya banyak terbukti. Termasuk sakti karena mengangkat seorang jurnalis senior. Loh, mana hilang lagi dia? Mana nih? Om Wai tadi udah masuk, kenapa cabut lagi? Orang sakti, Bos. Orang sakti. Bentar. Gue lagi WhatsApp Om Wai nih. Orang sakti. Baru masuk. Oke. Ini sambil sambil kita nungguin Om Wahyu untuk join. Mungkin kali ya, Bud. Fajar punya satu video yang lagi terkenal banget sekarang. Yang lagi hits banget. Mainkan Jar. Mungkin bisa kita putarkan lagi. Apa sih yang kemudian membuat Gus Dur kembali viral? Mainkan Jar. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Lagi. Mana ya, ada komentar nggak? Dikerjain Budi nih Mbak Nay. Ya apalagi aku bisa ngomong apa? Sepertinya Gus Dur udah ngomong banyak di situ dan semua orang sepertinya setuju gitu. Kayaknya dari semua orang yang nonton video itu, yang nggak nonton malah menterinya gitu. Makanya dia kemudian malah memfulfill profesi tadi itu yang sudah dikatakan oleh Gus Dur. Coba dia nonton, mungkin dia bisa bisa menjauhkan nasibnya dari kemarin itu, dari 17M itu. Nah ini emang Gus Dur itu bisa membaca memang, maksud gini, ketika membubarkan Depsos itu, memang dia sudah melihat bahwa ini bobrok sekali dan
patut dibubarkan. Iya. Gimana coba? Apa tadi Mas Rio mau ngomong? Enggak, iya. Enggak, jadi Pak, iya memang- Mas. Iya. 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 Ini Iya, Om Wahyu udah di waiting room nih, boleh dimasukin nggak Jar? Sorry Jar. Jadi iya. Jadi memang waktu itu ya kan ada 2 departemen yang dibubarkan oleh Gus Dur, yaitu satu departemen sosial dan departemen penerangan. Kalau yang alasannya salah satu departemen yang memang korupsinya sudah cukup parah itu memang Depsos, karena kan di situ salah satu departemen yang memiliki anggaran yang cukup besar. Kalau nggak salah waktu itu peringkat 4 atau 3 malah justru. Jadi memang Gus Dur sudah pertama alasannya itu bahwa itu sudah akut sekali. Kemudian juga Gus Dur waktu itu pernah mengatakan, saya pernah mendengar beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah itu tidak perlu terlalu mencampuri urusan masyarakat. Nah, terutama juga mengenai untuk pemberdayaan masyarakat ini Depsos itu nggak perlu. Biar masyarakat yang memberdayakan diri. Apalagi kalau Depsos menjadi sarang tempat korupsi seperti itu. Jadi untuk Depsos, khusus untuk Depsos ini yang saya tahu alasan beliau membubarkan itu 2 hal itu. Satu, sarang korupsi, kedua untuk lebih memberdayakan masyarakat. Iya. Jadi dia sudah memprediksi bahwa Depsos itu aroma amisnya sudah tercium dari dulu gitu ya. Iya, ya karena Depsos itu kan mengelola dana yang sangat besar dan itu sebagian besar adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pada gampangnya itu uang itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan, baik itu bansos, macam-macam lah programnya ya. Tapi itu kembali lagi ke masyarakat. Di situ itulah menurut saya beliau melihat bahwa potensi untuk korupsi bantuan masyarakat ini sangat besar karena kan masyarakat ya sekarang kayak sekarang beberapa bantuan aja kan berbeda, hari ini 10 kilo berasnya, besok 5 kilo, besok kemudian ada mie instannya yang nggak jelas mereknya, kemudian sarden nggak tahu dalamnya ikannya apa, ikan cetol apa ikan wader kan gitu. Jadi menurut saya beliau melihat sekali bahwa potensi ini korupsi dalam Depsos ini sangat besar, sehingga ya itu tadi, dan apalagi beliau memiliki pendapat bahwa masyarakat itu seharusnya dididik saja untuk memberdayakan diri, tidak di fasilitasi dengan bansos oleh pemerintah. Oke. Salah satu ramalan, Mbak Nay, sebelum gue potong dulu. Mbak Nay. Sebelum kita membahas lagi ramalan Gus Dur yang terbutik sakti, apakah tamu kita yang satu ini juga sudah diramalkan pada waktunya nanti akan menjadi seorang komisaris di perusahaan karya terbesar di Republik ini? Sudah ada artis ibu kota kita, jurnalis senior, panutan kita, dan mantan kepala protokol Istana Kepresidenan. Ini juga bingung juga kenapa di wartawan senior bisa jadi kepala protokol istana, ini gimana ceritanya? Ada Wahyu Muryadi, Mas Wai. Kalau Mas Priyo harus banget ya backgroundnya gitu ya, BUMN untuk negeri. Aku nggak bisa, aku gaptek. Kenapa dibikinin begini? Jadi template. Kita mesti dengar dulu. Tolong kalau Mas Priyo itu mencuri sepotong roti, kita dengar dulu Om Wai mencuri apa lagi? Om Wai, kita hari ini ngobrol soal Gus Dur tuh sakti apa gimana sih? Karena ramalan-ramalannya tuh banyak terbukti. Ini yang baru viral nih soal Depsos, kan? Dulu muncul lagi wawancara Gus Dur di Andy ketika Gus Dur memutuskan membubarkan Depsos. Katanya sarang korupsi. Sekarang ya menterinya dicokok gitu. Om Wai ada komentar nggak? Ya. Saksi beneran apa memang Gus Dur tuh sepinter itu atau gimana, atau kebetulan aja? Kalau ngomong soal sakti itu kan sudah dibilang oleh Gus kan sudah pernah bilang juga, Gus Dur itu sakti memang, dan banyak kiai-kiai lain, Gus yang lain juga yang mengatakan demikian, ya kan? Tapi tadi itu
Mbak Inaya Wahid itu mau ngomong tadi, cuma kasih waktu aja dulu beliau. Saya mau sekedar mengubah ini supaya nggak terlalu formal. Ngelesnya jago. Karena Aku jadi kikuk orang BUMN ini. Itu fasilitas untuk kita bully mana ya soalnya mana ya. Nah, gimana nih? Atau bisa nih? Iya. Ayo, mana gimana mana? Komentar dong. Iya. Tadi aku tuh mau ini sedikit, mau ngebetulin sedikit pernyataannya Mas Priyo. Tadi waktu Mas Priyo bilang kalau Gus Dur membubarkan 2 departemen ya, penerangan sama Depsos. Ada kata yang perlu ditambahkan kalau buat saya, yaitu itu adalah 2 lembaga yang berhasil dibubarkan oleh Gus Dur. Yaitu Karena ada yang nggak berhasil. Apa tuh? apa itu? Departemen Agama. Iya betul. Betul. Iya betul. Gus Dur itu mengatakan begini tentang Departemen Agama, itu betul Mbak Inaya. Waktu itu Gus Dur pernah guyon begini. Di Departemen Agama itu besar sekali departemennya. Di sana semua ada kecuali 1. Apa itu Gus? Agama. Agamanya aja dikorup. Iya. Tapi gini poinnya, kalau buat saya, Gus Dur itu terlepas dari dia sakti atau enggak, saya rasa sih tadi dari pernyataannya jelas kelihatan bahwa itu sebenarnya bukan prediksi, tapi bahwa sebenarnya sudah ada Gus Dur sudah mengetahui info bahwa ketika Gus Dur bilang sampai hari ini, itu kan kemudian menjelaskan impactnya adalah ini emang udah terjadi dari lama gitu. Jadi dari sebelum itu dibubarkan itu udah korupsinya udah gila-gilaan gitu. Dit, boleh gua komentar, Dit? Boleh dong, boleh. Boleh. Gua justru nggak tahu ya. Gua agak menghindar dari terminologi sakti ini. Mohon maaf, karena gua melihat bahwa sebenarnya kan sakti itu karena kita nggak punya alat melihatnya gitu. Mungkin bagi kalangan makhluk halus ya Gus Dur nggak sakti karena ya biasa aja, semuanya punya kemampuan makhluk halus itu. Saya justru melihat bahwa gini, saya berulang kali pernah bahas sama Didit dan Ari di channel ini gitu, bahwa kan Plato bilang the ideal type of leadership itu katanya philosopher king gitu ya, raja yang filosofer. Justru saya melihat Gus Dur sebagai sosok yang memenuhi syarat itu, dia memang filsuf yang jadi raja gitu. Kenapa? Menurut saya mengingatkan misalnya dalam konteks Amerika gitu, kan ada yang terkenal the problem in the government is government itself, ya. Menurut siapa idola lu, Dit? Siapa? Reagan. Isaiah Berlin, bukan? Ya, Reagan. Ya, Reagan mengatakan bahwa problem pemerintah itu adalah pemerintah itu sendiri. Nah, menurut saya Gus Dur mungkin memang udah paham dari sisi akarnya banget gitu. Misalnya Departemen Sosial dibubarkan, menurut gua nih Gus Dur ngerti bahwa problem dari mengentaskan kemiskinan itu bukan dengan mendirikan sebuah departemen sosial. Ya berarti problemnya itu adalah menyelesaikannya ya karena dia filosofer, dia paham. Ya gua nggak tahu ya, misalnya bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikannya, kemudian kalau di Amerika misalnya cara menyelesaikannya adalah liberalisme misalnya, orang menjadi entrepreneur, orang bisa insentifnya adalah insentif market. Jadi ngapain lu negara, karena ketika lu buat departemen sosial, mau lu nggak mau lu menyeret negara lebih terlampau dalam menyelesaikan problem masyarakat, padahal yang harus menyelesaikan masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga menurut gua korupsi itu di ujung gitu, karena Gus Dur udah paham pangkalnya. Lu kalau diadain terus ya pasti akan dikorupsi, karena ya kan kita nggak bisa mengasumsikan, nggak boleh kita menganggap semua orang bisa nggak tergoda korupsi. Itu pertama. Kedua, misalnya departemen penerangan ini kan sama. Gue nggak melihat Gus Dur bilang bahwa di departemen penerangan itu tempat korupsi. Menurut gue kita mengecilkan arti Gus Dur loh kalau dia mengatakan hanya karena di departemen itu ada korupsi maka departemen itu dibubarkan. Karena Gus Dur paham ngapain negara harus terlibat dalam pikiran masyarakat gitu, melakukan propaganda. Mungkin juga itu juga yang menjadi dasar bahwa kenapa Gus Dur merasa pro departemen agama, karena agama dalam pandangan Gus Dur negara nggak usah ikut campur. Jadi menurut gua ya Gus Dur itu philosopher king,
Dia tuh filsuf yang jadi raja, yang jadi presiden. Dan Bener ya, filsuf yang jadi king ya. susah. Dan menurut gua ya, dan menurut gua ketika dia Mas Priyo itu dia ngambil roti, itu menurut gua nggak in term of kesaktian juga. Ya karena dia Kita lagi Mas. ini protokol gua pagi-pagi ini pasti lapar. Kalau nggak ada roti gua pasti dia embat karena filsuf gitu. Kalau ini Mas Priyo harus setuju sama Chicago yang ini. Saya boleh nambahin dikit soal Depen ya. Memang benar yang Paman Sab ini tadi memang benar. Memang Depen dan Depsos yang ingin dibubarkan itu memang dua hal yang berbeda. Karena kalau untuk Depen memang betul bahwa Presiden Kiai Haji Abdul Manan Wahid berpendapat bahwa negara tidak perlu mencampuri urusan tentang ini tadi info masyarakat ya. Kan juga Gus Dur dulu mencabut syarat SIUP itu kan Gus Dur, ya kan? Yang tadinya media massa itu harus ada SIUP, itu juga Gus Dur yang mencabut. Kemudian wartawan istana. Jadi sejak Orde Baru sampai Gus Dur menjadi presiden itu, wartawan istana itu untuk, kan ada beberapa wartawan istana jumlahnya sekitar 50-an yang mau punya kartu istana, tapi yang aktif hanya 20-an. Dari 20 yang bisa nulis cuman mungkin kurang dari 5, lainnya fotokopi. Iya Mas, benar. Karena untuk bisa dapat kartu pers itu harus ada screening litsus dari BAIS ya. Dari lembaga intelijen itu kita di screening, dicek kiri kanan Mbah Pak D anu gitu baru. Nah, sehingga jumlahnya hanya 20. Ketika Gus Dur menjabat presiden, syarat screening itu dicabut sama beliau. Jadi siapapun juga boleh meliputi istana, dan ingat saat itu syarat SIUP juga dicabut, sehingga banyak sekali bermunculan media baru macam-macam itu, tabloid, koran, majalah, macam-macam. Jadi yang dari hanya 20 itu melonjak menjadi 350, dan perintah presiden langsung beri semua yang mau meliput ke istana. Ya sudah, kita beri semua, apa yang penting ada surat pengantar dari Pemret, kemudian lampirin KTP, kita berikan. Dan kebetulan waktu itu di unit saya yang menerbitkan pas itu, dan yang tadinya ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden, ini cukup ditandatangani oleh Kepala Biro. Nah, jadi menjadi 350 macam-macam tabloid, sampai suatu ada tabloid berkicau. Itu soal burung. Iya benar. Saya tanya Mas, saya tanya kan, Mas, mau ngapain sampai neliput sini? Terus dia ngomong gini, kan di istana banyak burung, katanya. Bener gini saya kasih. Iya, itu terjadi itu. Memang di dalam istana itu banyak burung, baik yang di dalam kandang maupun yang terbang-terbang itu. Oke.